Hai guys, kembali lagi di channel Dongeng Alur. Di video kali ini gue akan membahas alur cerita dari film Hercules yang dirilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan seorang anak manusia setengah dewa yang diberi 12 tugas besar dari para dewa yang akan dituntaskan oleh Hercules dan teman-temannya. Film ini juga sudah banyak yang membahas alur ceritanya. Namun Mimin mau membahasnya juga, dikarenakan menurut Mimin film ini tuh sangatlah seru untuk dibahas. Dan buat kalian yang pecinta film mitologi, daripada kalian sama sekali menghabiskan kuota yang gak jelas, mending hayu masuk saja ke alur ceritanya guys. Film dibuka pada zaman Yunani kuno. Salah satu dari dewa terkuat yaitu Dewa Zeus. Setelah melakukan hubungan terlarang dengan seorang manusia, yang mana dari hubungan tersebut telah melahirkan seorang anak laki-laki, yang kita kenal dengan Hercules. Dia memiliki kekuatan yang hampir setara dengan yang dimiliki oleh ayahnya, yaitu Dewa Zeus. Sejak masih balita, dia mampu membinasakan ular yang mau membunuhnya. Setelah dewasa, para dewa memberikan 12 tugas yang sangat berbahaya kepada Hercules, di mana dia harus menghabisi para 12 ekor monster yang sudah lama mengancam keselamatan rakyatnya. Dan diantaranya adalah seekor Hydra. Dengan bermodalkan sebelah pedang, Hercules mampu mengalahkan dengan cukup mudah. Selanjutnya adalah seekor babi ngepet raksasa yang kita kenal dengan nama babi Etymanthea, yang dimana dia pun membunuhnya dengan sekali pukulan. Di antara ke-12 monster tersebut, dia harus melawan seekor monster singa Nemea yang dikenal sangat buas dan juga memiliki kulit yang kebal. Namun sekali lagi Hercules mampu mengalahkannya dengan merobek mulut singa itu sampai dia mati. Seiring berjalannya waktu, Hercules menjalankan misinya bersama 5 orang sahabatnya. Mereka sudah berkeliling ke penjuru negeri Yunani dan menghabisi 9 monster yang tersisa. Sekarang mereka ditugaskan untuk membantai kelompok kriminal yang sudah meresahkan warga. Terlihat mereka semua dapat mengalahkan 40 orang sekaligus dengan sangat mudah. Tanpa kalian sadari, inilah film Hercules baru dimulai. Mari gue perkenalkan dengan 5 sahabat Hercules yang selalu bertempur di sisinya. Mereka semua adalah Atalanta, Tarius, Atleolus, Amphiaraus, dan Ilius si pendongeng handal. Untuk Ilius sendiri, dia merupakan keponakan dari Hercules yang masih satu keluarga dengan dirinya. Namun Amphiaraus, dia merupakan seorang peramal yang sangat hebat. Dan dia juga meramalkan waktu kematiannya sendiri yang katanya sudah mendekati dirinya. Suatu hari ketika mereka semua sedang berada di warung, mereka kedatangan seorang putri raja yang bernama Ergenia. Maksud kedatangannya itu untuk meminta bantuannya kepada Hercules. Diketahui Ergenia adalah seorang putri dari seorang raja yang menjadi penguasa di daerah Thrace. Dan sekarang mereka sedang dilanda konflik perang dengan pasukan pemberontak setiap harinya. Para pemberontak membakar setiap desa yang ada di sana dan membantai semua warga yang tidak bersalah. Untuk itulah sang putri meminta bantuan kepadanya. Awalnya Hercules menolaknya. Namun ketika ditawari uang dan emas yang sangat besar di era itu, dia langsung menyetujui permintaannya. Singkat cerita, mereka sampai di istana tempat tinggal sang putri. Di sana ada sebuah kuil dengan patung Dewi Hera yang sangat megah. Mereka juga dipertemukan dengan putra Ergenia yang bernama Arius. Terlihat dia sangat mengagumi Hercules.
yang dia kenal sebagai manusia setengah dewa. Setelah itu, mereka semua langsung menemui sang raja di ruang singgahnya. Inilah dia Raja Chotis, seorang raja yang menjadi penguasa di daerah tersebut. Ketika makan malam tiba, mereka menceritakan tentang pasukan pemberontak yang menjadi musuh mereka saat ini. Diketahui juga pasukan yang dipimpin oleh seorang panglima perang bernama Resul. Dia memiliki kekuatan untuk memanipulasi pikiran para musuhnya itu. Dia juga memiliki ratusan pasukan monster berwujud manusia setengah dewa. Manusia setengah kuda, anjing. Yang kita kenal dengan sebutan Santearus. Dengan pasukan sekuat itu, sebagian besar pasukan yang dimiliki oleh raja telah dibantai oleh mereka. Dan sekarang yang tersisa hanyalah petani dan pedagang yang juga dikerahkan sebagai prajurit untuk bertempur oleh sang raja. Hercules, a legend is born. Both sound terrifyingly boring. Di keesokan paginya, Hercules dan kawan-kawan melatih semua prajurit yang mereka punya, yang akan dijadikan prajurit oleh Hercules. Dulunya adalah seorang petani yang sama sekali tidak memiliki skill untuk berperang. Kemudian Hercules menemui sang raja untuk mendiskusikan dengan seorang pengintai. Dia mengatakan pasukan Resus sedang menuju ke wilayah Besi, yang mana suku Besi dikenal dengan sangat kejam dan brutalnya. Namun mereka semua sangatlah primitif. Kemungkinan mereka dapat mengalahkannya dengan sangat mudah. Lalu Chotis menyarankan dia akan pergi ke sana dan akan membantu suku Besi. Karena jika mereka sampai menang, maka target selanjutnya adalah istana sang raja. Namun Hercules memberitahu sang raja bahwa pasukan yang dimiliki sekarang belum siap untuk berperang. Lalu Chotis menyela kepada Hercules dan tidak mau memperdulikannya karena dia yakin jika ada Hercules di pihaknya, maka dia pasti memenangkan perang itu. Singkat cerita, lalu mereka berbondong-bondong menuju ke wilayah Besi, di mana saat perjalanan untuk ke sana sangatlah memakan waktu 6 hari perjalanan. Setelah melewati gunung, hutan rimba, dan sungai yang cukup besar, akhirnya mereka semua pun sampai ke sana. Akhirnya mereka semua sampai di suku Besi. Namun mereka semua sudah terlambat. Suku Besi telah kalah melawan para perompak itu dan semua penduduk di sana sudah terbunuh. Lalu terlihat banyak sekali mayat dan bergelimpangan di sepanjang jalan. Namun ada yang aneh ketika pasukan Hercules mengecek satu mayat yang masih segar dan tidak ada darah. Namun tiba-tiba disusul dengan sekumpulan orang-orang suku Besi yang sudah dimanipulasi pikirannya untuk menyerang pasukan Hercules. Di saat itulah para prajurit langsung membentuk formasi bertahan untuk melindungi sang raja. Salah satu orang dari suku Besi mau menyerang Hercules. Hercules lalu mematahkan ujung anak panah dari Atlanta. Dan saat sudah mendekat dengan Hercules, maka ia langsung meninju orang itu hingga terpental dan tewas seketika. Terlihat ujung anak panah yang tadi dipatahkan olehnya menancap di jidatnya. Melihat itu, seketika para prajurit langsung bersemangat dan rasa takut mereka seketika hilang setelah melihat Hercules dengan mudahnya mengalahkan orang itu. Seketika pasukan musuh lalu maju untuk menyerang. Tak tinggal diam, Hercules dan teman-temannya melakukan hal yang sama dan membunuh setengah pasukan musuh dengan sangat mudah. Meskipun Hercules dan kawan-kawannya sangat mudah mengalahkan mereka, namun tidak mudah bagi pasukan Hercules. Terlihat mereka sangat kesusahan dan menghadapi musuhnya.
mengingat mereka semua adalah para petani yang dikerahkan untuk menjadi prajurit oleh sang raja. Dan terlihat formasi yang mereka susun dapat dijebol dengan sangat mudahnya. Jika dibiarkan, maka nyawa sang raja akan terancam dan terbunuh. Lalu Hercules mengarahkan kereta kencananya beserta Amphiaraus. Seketika mereka berdua dapat menghalau para pasukan musuh yang mau menerobos ke pertahanan sang raja. Lalu pasukan musuh terpukul mundur oleh serangan Hercules itu, dan mereka semua kocar-kacir dibuatnya. Dengan ini pertempuran pun dimenangkan oleh Hercules beserta pasukannya. Namun harga yang mereka harus bayar juga sangatlah besar, di mana setengah pasukan telah gugur dalam peperangan tersebut. Where is Resistance? Singkat waktu, usai pertempuran selesai, para tabib pun mengobati para pasukan yang masih hidup. Terlihat sang putri pun ikut serta untuk mengobati Hercules. Dia lalu mengobati luka bacok yang ada di tubuhnya Hercules. Di sela-sela sedang mengobati, mereka berdua lalu mengobrol tentang kehidupan pribadi mereka. Namun seketika sang putri menanyai Hercules tentang istri dan anak-anaknya. Terlihat Hercules tidak menjawabnya dan malah menghindar untuk tidak menjawab pertanyaan itu. Dan kita lalu dibawa ke 3 tahun sebelum Hercules menjalani hidupnya yang sekarang. Diceritakan 3 tahun sebelumnya, Hercules hidup di kota yang bernama Athena. Diketahui ia memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Di sana Hercules sangat dihormati. Bukan hanya keluarganya saja, namun juga para warga yang ada di kota Athena, di mana mereka menyatakan bahwa Hercules adalah dewa pelindung bagi mereka. Dan inilah Eurystheus. Siapa sih namanya? Dan inilah Eurystheus. Dia adalah seorang raja yang jadi penguasa di wilayah tersebut. Semuanya nampak baik-baik saja. Lalu seketika prajurit menemukan istri dan 3 anak Hercules bersimbah darah dan tewas dengan sangat mengenaskan. Entah apa yang terjadi, dan anehnya Hercules tidak sama sekali mengingat apapun tentang kejadian ini. Lalu Raja Eurystheus mengatakan bahwa Herculeslah yang melakukan dari peristiwa tersebut. Dan raja memberi hukuman kepada Hercules dan mengusirnya dari kota Athena. Dan sudah lama terjadi, ia tetap dihantui rasa bersalah atas kejadian tersebut, walaupun dia belum mengetahuinya apa yang terjadi sebenarnya. Hercules juga sering bermimpi bahwa yang membunuh keluarganya adalah seorang monster anjing berkepala 3 yang sering dikenal dengan nama Cerberus. Di keesokan harinya, Hercules dan teman-temannya lalu melatih kembali pasukannya yang masih tersisa. Ia mulai melatih mereka dari cara menggunakan busur, pedang, dan tombak. Tak hanya itu, juga mereka diberi perlengkapan yang mumpuni dari perang sebelumnya, yang mana dari perlengkapan tersebut terbuat dari potongan tubuh ke-12 monster yang Hercules bunuh sebelumnya. Setelah beberapa hari berlalu, mereka semua telah mahir dan menggunakan senjata dengan sangatlah handal. Dan bahkan mereka semua membuat benteng yang sangat kuat, sehingga saat diuji oleh Thaddeuslah yang tidak bisa menembus pertahanan itu. Setelah para prajurit telah siap, mereka semua lalu melakukan perjalanannya kembali. Sesuai informasi dari intel mereka, pasukan Rhesus ada di pegunungan Atticus. Lalu sesampainya mereka di sana, mereka tidak menemukan perkemahan musuh. Namun dari arah perbukitan muncul pasukan Xanthlarus
kemudian maju menyerang mereka. Di saat yang bersamaan muncullah pasukan Rhesus dari arah hutan. Melihat jumlah pasukan Rhesus 3 kali lipat dari pasukan Hercules, dan di saat itulah rupa-rupanya pasukan Centaurus yang kita lihat ternyata adalah pasukan penunggang kuda. Di antara mereka terlihat ada seorang pemimpin yang pasukannya penunggang kuda. Dia adalah Rhesus, si pemimpin perompak dari pasukan tersebut. Setelah melakukan persiapan, pertempuran lalu langsung dimulai saat itu juga. Sejauh ini pasukan Hercules hanya menggunakan formasi bertahan saat pertempuran tersebut. Dari latihan yang diberikan, benteng mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebaliknya, pasukan Rhesus yang 3 kali lipat dari setengahnya akhirnya bisa dikalahkan dengan cukup mudah. Lalu pasukan itu pun mundur dan hanya menyisakan Rhesus yang maju untuk melawan pasukan Hercules. Akan tetapi, Hercules tidaklah takut dan menunggu Rhesus maju sampai di hadapannya. Dan Hercules mampu menjatuhkannya dengan sangat mudah. Setelah pertarungan selesai, mereka semua lalu kembali ke istana beserta tawanan yang mereka bawa, termasuk juga si Rhesus sendiri. Di sini Rhesus mengatakan kepada Hercules bahwa dia telah membela kerajaan yang salah. Seharusnya yang dia lawan adalah Raja Chotis itu sendiri. Entah benar atau tidaknya, hal itu sangatlah mengejutkan dan Hercules dibuat bimbang dengan perkataan dari si Rhesus. Untuk mengetahui yang sebenarnya, Hercules selalu menanyakan langsung kepada sang putri. Dan akhirnya perkataan Rhesus itu benar, bahwa dalang dari pertempuran ini adalah rencana dari Raja Chotis, yang mana dia hanya telah membakar dan menghabisi penduduknya di desanya sendiri. Dikatakan pemberontakannya Rhesus adalah demi kebaikannya rakyat. Diketahui juga suami dari sang putri meninggal adalah akibat diracuni oleh Raja Chotis. Dan yang harus menjadi raja selanjutnya adalah Arius, yaitu putranya sendiri. Alasan kenapa sang putri mau ikut bersandiwara adalah karena dia mau melindungi putranya dari Chotis, yang mana jika tidak mau, maka putranya akan dieksekusi mati juga. Setelah mendengar itu semua, Hercules selalu menghadap sang raja. Dia seakan tidak percaya Chotis hanya memanfaatkan dirinya. Lalu Chotis mengatakan sesuatu bahwasanya dia tidak puas menguasai satu kota yang dikuasainya. Dan dia berambisi untuk menguasai seluruh daratan di Yunani. Tak hanya itu juga, ia meminta Hercules untuk bergabung dan memimpinnya pasukannya. Tentu saja Hercules lalu menolak ajakan tersebut. Meski begitu, Chotis tetap membayarnya dengan sesuai kesepakatan. Namun setelah mengetahui, ia merasa tak pantas untuk menerima semua emas tersebut dan memutuskan untuk dia lakukan, yaitu mengalahkan Raja Chotis demi membebaskan rakyatnya yang ditindas itu. Lalu teman-temannya setuju dengan membantu Hercules, kecuali si Autyricius. Dia memilih untuk pergi dan menikmati semua emas itu lalu meninggalkan mereka semua. Singkatnya, mereka berlima lalu masuk ke dalam istana. Akan tetapi mereka sudah dihadang pasukan yang langsung menggebrek mereka. Lalu mereka semua ditangkap oleh sang raja, termasuk Ergenia yang sudah membocorkan rencananya. Dan akibatnya Arius lalu dipisahkan dari Ergenia. Lalu mereka semua ditahan di penjara bawah tanah
Dengan keadaan setengah sadar, Hercules melihat sosok Zeus di hadapannya. Namun itulah hanyalah seekor serigala. Di saat itulah muncul seorang yang dulu mengusirnya dari kota Athena. Tentu saja orang itu adalah Raja Autirius yang sudah beraliansi bersama Raja Chotis. Dan kemudian Hercules mengingat terjadi yang menimpa keluarganya pada saat itu juga. Dan alangkah terkejutnya, Hercules mendengar perkataan dari Eurystheus bahwa dialah yang membunuh istri Hercules termasuk juga anak-anaknya. Di mana ia sengaja melepas serigala yang lapar itu untuk memangsanya. Setelah itu Chotis lalu mau mengeksekusi mereka semua. Di mana orang yang pertama dieksekusi adalah putrinya sendiri, yaitu Putri Ergenia. Dan tidak ada yang bisa menolongnya, begitu juga Hercules yang tak bisa berbuat apa-apa. Namun di tengah-tengah itu Amphiaraus lalu menyemangati Hercules agar dia bisa bangkit kembali dan melakukan perlawanan. Tetap saja, pada saat Kang Jagal mau membegal sang putri, tiba-tiba Hercules lalu bangkit dan mulai membantai Kang Jagal itu. Melihat itu, Raja Chotis dan prajuritnya lalu bergegas pergi dari tempat itu juga. Lalu mereka melepas 3 serigala itu dan mulai menyerang Hercules. Meskipun Hercules terkena gigitan dari serigala itu, ia mampu mengalahkannya dengan sangat mudah. Dan mereka pun keluar dari penjara itu. Namun prajurit dari sang raja telah menghadang mereka. Meskipun mereka cukup terlatih, tetapi mereka masih dikalahkan dengan sangat mudah oleh Hercules. Lalu Hercules mengejar Eurystheus sampai ke ruang singgah sananya. Dan Hercules membalaskan dendam atas kematian istrinya dan juga anak-anaknya. Lalu ia melempar Eurystheus ke kursi singgahnya. Kemudian Hercules langsung menusuk Eurystheus tepat di bagian jantungnya. Seketika ia pun langsung mokat di hadapan Hercules. Tiba-tiba dari arah belakang, sang jenderal langsung melumpuhkan Hercules. Tetapi Illusius langsung menyelamatkan pamannya itu. Setelah itu mereka semua lalu keluar dan mulai mencari Arius. Setelah di luar, ternyata mereka semua sudah dikepung oleh pasukan sang raja biadab itu. Kemudian Chotis meminta kepada mereka untuk menyerahkan karena jika tidak, maka Arius akan dieksekusi tepat di hadapan mereka. Tanpa diduga, Autolycus datang untuk menyelamatkannya. Dan pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. The boy! Namun Thaddeus terkena sebuah anak panah. Dengan sekuat tenaga dia masih melawannya hingga sampai belasan anak panah menancap di tubuhnya. Dan berulah dia meninggal. Di saat itu juga, prajurit yang ada di bawah langsung maju untuk mengejar mereka. Kemudian Hercules dan teman-temannya lalu menuju ke atas dari patung Dewi Hera. Sesampainya di atas, Hercules dan teman-temannya menghancurkan sebuah tempat obor dan membakar sebagian prajurit yang mau menuju ke atas. Namun prajurit yang masih tersisa mulai maju ke atas. Di tengah situasi kacau tersebut, Hercules melakukan sesuatu yang tidak terduga oleh mereka semua, di mana dia mampu merobohkan patung Dewi Hera yang sangat besar tersebut. Tepat saat prajurit hampir sampai, akhirnya patung itu pun roboh dan menimpa prajurit yang ada di bawahnya. Dan juga Raja Chotis pun ikut terkena robohan patung itu, sampai jatuh dan keluar dari istana. Dan akhirnya
Dari kekacauan ini pun para prajurit yang tersisa lalu tunduk kepada sang legenda dengan teriak "The Son of Zeus". Dan film pun sudah berakhir. Oke guys, itulah alur cerita dari film Hercules 2014. Semoga kalian menikmati alur yang dibawain oleh Mimin. Dan jangan lupa subscribe channel Dongeng Alur. Bantu supportnya juga agar Mimin semangat membahas alur film yang akan kalian request ya guys ya. Mimin ucapin terima kasih dan sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. See you next video guys. Tet 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 tet.